Yang ketiga sekarang, memberi hormat melalui salam dan sapaan sederhana. Ya, cara menghormati itu sederhana sih, mendahului, menyapa. Jadi menyapa saja. Itu cara kita menghormati dia. Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara harus ngerti bahwa ternyata saling mendahului dalam memberi hormat, dalam menyapa, itu adalah budaya kerajaan Allah. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan suruh kita lakukan. Jadi kadang-kadang sebagian orang gengsi, dia dulu mau papasan ngerti tapi kita kayak pura-pura nggak ngelihat. No. Firman Tuhan yang memerintahkan kita, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Cuma menyapa saja nggak usah gengsi. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi buat suami istri, waktu pagi Anda bangun, pertama hormati Tuhan dulu. Boleh katakan amin? Ngomong, selamat pagi Roh Kudus. Aku cinta Engkau Roh Kudus. Tapi setelah itu sama manusia, saudara sama pasangan Anda, sapa suamimu. Sapa istrimu. Cara kita menunjukkan hormat kita bukan cuma dalam hati. Yang penting saya menghormati dalam hati. No. Hormat dalam hati yang gak kelihatan, gak nyampe. Supaya hormat kita nyampe ke dia, hal yang simple. Tadi menomorsatukan. Dan sekarang belajar untuk mendahului menyapa. Oke, apalagi sapaan saudara disertai dengan kata-kata pujian. Wow, itu akan lebih indah lagi. Ya, saudara bisa ngomong sama suami saudara, bisa ngomong sama istri saudara. Good morning darling, I love you, you are pretty today. Waktu saudara menyapa seperti itu akan menciptakan atmosfer yang indah di dalam keluarga, di rumah jadi baik. Mungkin dia baru bangun masih suntuk-suntuk gitu, tapi Anda sapa dengan sapaan yang baik, dia jadi senyum, dia jadi happy. Dan kalau awal hari sudah happy, sepanjang hari juga ikut happy. Atmosfer jadi baik, rumah jadi baik, keluarga jadi indah. Tahukah saudara, itu adalah pupuk untuk kebahagiaan keluarga. Pupuk itu kayaknya biasa saja, dikasih di tanah, ditaburin biasa saja. Tapi itu yang menyuburkan, membuat tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Sama halnya dengan hal-hal yang kecil seperti itu, sapaan-sapaan kecil, perhatian-perhatian kecil seperti itu. Kayaknya nggak ada apa-apanya, kayaknya biasa. Tapi itu yang membuat pernikahan jadi harmonis, pernikahan jadi menyenangkan, keluarga jadi indah. Dan itu budaya yang diajarkan oleh firman Tuhan, saling mendahului menyapa, saling mendahului memberi hormat. Oke, ambil komitmen ya. Kita bertumbuh ya, jangan ngomong, ya saya gak punya kebiasaan kayak gitu. Mulai sekarang kembangkan kebiasaan yang diajarkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan, ini bukan cuma nasihat manusia. Firman Tuhan mendahului, menyapa, memberi hormat satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang keempat, belajar para istri ya, tampil good looking. Buat suamimu, suami juga sih sama ya, belajar tampil yang baik buat istri saudara. Kita baca dulu Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Wow, ternyata kota yang kudus, Yerusalem itu ketika turun itu bukan turunnya biasa, tapi berdandan. Alkitab ngomong seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita gereja Tuhan disebut mempelai wanita Kristus. Dan Tuhan Yesus dia disebut mempelai prianya. Ternyata untuk jadi mempelai gak bisa asal-asalan.
Mempelai harus berdandan buat siapa? Buat pasangannya. Mempelai wanita berdandan buat mempelai pria. Kenapa? Itu respect. Sebagai tanda menghormati. Karena Anda menghormati, Anda sajikan penampilan yang baik. Kalau kita sudah nggak menghormati, ngapain nggak ngurusin, sudah terserah. Benar? Jadi yang namanya berpenampilan baik, itu juga firman Tuhan loh. Itu bukan duniawi, itu juga firman Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajak ya khususnya yang wanita belajar jaga penampilan tetap baik. Walaupun Anda sudah menikah, belasan tahun mungkin, puluhan tahun menikah, tapi tetap jaga penampilan yang baik di rumah. Kadang-kadang saya perhatikan para istri, ya, kalau keluar ketemu sama orang lain, sama rekan kerja, sama teman, sama bosnya, berdandannya luar biasa. Tapi kalau di rumah ada keluarga aja, suami asal-asalan, baunya apek. No. Saudaraku, yang kayak gitu tidak akan membangun pernikahan saudara. Oke? Anda jangan ngomong saya nggak perlu lagi berpenampilan baik. No. Salah satu cara kita menghormati berpenampilan baik. Bukan berarti Anda harus dandan seperti kayak mau ke resepsi. Kalau Anda sedang di rumah nggak perlu seperti itu. Tapi yang penting jaga, tetap bersih, tetap rapi, bau harum, tetap menarik. Jaga itu. Oke. Karena Alkitab ngomong, suami istri itu sama seperti hubungan jemaat dengan Kristus. Jadi kalau saudara mau menghormati pasangan saudara, seperti jemaat menghormati Kristus, caranya apa? Mempelai wanita berdandan bagi mempelai pria. Sama juga sebagai istri, saudara jaga penampilan yang baik. Buat suami saudara. Jangan cuma kelihatan baik sama orang di luar sana, tapi sama suami sendiri malah gak baik. No, mari kita hormati pasangan kita. Mari kita jaga penampilan tetap baik. Oke, dan saya berdoa firman Tuhan hari ini, Tuhan pakai untuk bicara dalam hati saudara. Ini semua adalah pupuk membuat pernikahan kita tambah harmonis, tambah bahagia.